Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan Fauzi, NRP 20. Kali ini akan menjelaskan mengenai naming convention. Jadi naming convention pada programming language ini merupakan suatu kaidah gitu, kaidah penamaan pada bahasa pemrograman. Jadi untuk mencapai kode yang mudah didokumentasi. Jadi agar kode kita itu bisa dibaca oleh orang lain dan juga bisa dikembangkan oleh orang lain. Jadi seperti itu naming convention. Lalu di sini terdapat 12 ya. Naming convention di sini terdapat 12. Jadi akan saya jelaskan satu-satu. Jadi yang pertama ada use intention revealing name. Jadi pada use intention revealing name ini kita akan memberitahu nama yang memiliki konteks gitu. Jadi di sini kan A sama B kan tidak memiliki konteks kan, tidak mereveal konteksnya. Jadi seharusnya yang benar itu nanti seperti ini. Jadi ini jadi base, jadi height. Jadi walaupun AB itu mungkin di triangle itu sama gitu kan, cuma agar lebih jelas, untuk memperjelas kita beri nama yang intention revealing. Jadi seperti ini, base height. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya ada avoid disinformation. Jadi ini avoid disinformation ini mungkin sering terjadi ya. Jadi semisal nama variabel kita itu account list, yang mana list itu merupakan list itu merupakan seperti list gitu. Jadi seperti array. Jadi ada kelas list gitu, object list. Nah, maka penamaan ini itu tidak diperbolehkan dalam naming convention. Jadi account list ini akan dibolehkan apabila account list itu memang benar-benar list. Jadi di sini ini ya terjadi di information. Jadi seperti itu. Jadi selama account list ini list maka benar. Jadi jika bukan list itu mungkin bisa memakai nama lain. Jadi seperti itu. Lalu make meaningful distinction. Jadi di sini itu walaupun semisal kita ingin buat nama kelas ya, walaupun kelas ini sudah dipakai, bukan berarti itu kita kayak merubah sedikit gitu dari hurufnya. Jadi dari C jadi K. Jadi untuk membedakan nama ingin membuat namanya sama, cuma hurufnya kayak dibuat berbeda. Jadi ini tidak diperbolehkan gitu. Jadi seperti itu. Lalu di pronounceable name. Jadi pada programming language naming convention ini kita tidak diperbolehkan menggunakan singkatan, bukannya tidak boleh, tapi kita harus membuat variabel yang bisa dieja gitu. Jadi seperti ini ya, player SCR ini kan memiliki banyak makna kan SR, jadi harusnya score. Jadi berarti seperti ini. Jadi pada naming convention ini gunakanlah nama variabel yang bisa di-pronounce, yang bisa dieja sama kita, agar tidak menimbulkan banyak makna keambiguan. Lalu terdapat use searchable name. Jadi di sini kita membuat variabel yang bisa di search agar kita bisa mendevelop kode tersebut lebih mudah lagi gitu. Jadi di sini kan terdapat net promoter score kan. Di sini kita search-nya kan sulit kan. Di mana yang bisa kita search itu kan. Nah, di sini kita betulkan lah. Jadi kita buat konstanta di sini, lower bound promoter score. Jadi agar kita ingin men-search kode ini net promoter score, maka kita tinggal cari ininya apa. Jadi seperti detractors. Ini kan detractors ada seperti ini kan lah. Jadi nanti otomatis akan search ke sini sehingga mempermudah develop pada nantinya. Lalu di sini kita avoid encoding. Jadi programmer zaman dulu itu biasanya menggunakan encoding ya. Jadi di depan variabel itu digunakan seperti ini, d base d hack. Jadi kalau double tuh digunakan d_base. Namun pada pemrograman zaman sekarang itu seperti ini sudah tidak diperlukan gitu. Jadi kita hanya langsung to the point saja, langsung nama variabel. Jadi avoid lah encoding. Jadi hindarilah encoding. Jadi seperti ini ya. Lalu do not decode. Jadi ini mudah sekali ya. Jadi kalau kita ingin buat variabel tuh jangan kita buat kata-katanya itu kayak penghabis-habisan kata gitu.
Jadi seperti ini, whoosh speed up. Jadi kita bisa buat kayak acceleration atau speed up saja kan, nggak usah buat kayak whoosh gitu. Itu karena dengan seperti ini akan menjadi keyword yang berarti itu terdapat pemborosan kata gitu. Jadi sia-sia dan tidak rapi gitu kan. Lalu pick one word per konsep. Jadi di sini itu pick one word per konsep itu jika kita terdapat satu kata, satu keyword, misal metode gitu, add member, maka kita harus konsisten gitu. Jadi semisal ada yang fungsinya sama, jadi tujuannya sama itu untuk add, maka kita jangan mengganti namanya. Jadi ini kan insert ya. Jadi harusnya ini jadi add item. Jadi seperti ini. Jadi konsistenlah dalam menggunakan kata. Lalu donut pun. Jadi donut pun ini kita ini ya. Jadi menghindari kata yang sama untuk dua tujuan yang berbeda. Jadi ini kan add ya. Add di sini itu kan berbeda. Jadi add ini adalah untuk menambah. Jadi operasi penjumlahan lah. Add di sini itu produk gitu. Jadi kalau bisa diubah seperti ini ya. Jadi jangan gunakan kata yang memiliki dua tujuan yang berbeda. Lalu di sini ada use problem and solution domain. Jadi pada use problem and solution domain ini kita ini bisa ini ya, mengetahui domain name itu karena dari programmer. Jadi programmer itu sudah mengerti istilah keyword ya, keyword domain name. Jadi seperti encode sama decode itu kan pastinya sudah ngerti. Jadi kalau findPath kan bersifat umum kan. Jadi di findPath ini juga bersifat umum di programmer sama mungkin di sejenisnya gitu yang mempelajari Astar Pathfinder. Lalu base Path encoder juga mempelajari encode dan decoder. Jadi kita gunakan istilah yang umum. Lalu donut add gratuitous context. Jadi di sini itu kita jangan menggunakan kata yang redundant gitu. Jadi semisal memang ini ada MAC address, port address, dan web address. Jadi ini sudah jelas itu ada address-addressnya. Semisal ini di kelas address kan. Jadi lebih baik kita hanya menggunakan MAC port dan URL. Jadi kan sudah jelas ini adalah address ketiga ini. Lalu add meaningful context. Jadi pada add meaningful context ini biasa seringkali terjadi pada kondisi gini. Jadi ini kan konteksnya apa gitu kan, mungkin ada yang kurang mengerti gitu kan. Mungkin programmer yang mengerti, mungkin sebagian orang itu ada yang kurang mengerti. Oleh karena itu langkah baiknya kita ubah statement conditional ini. Jadi conditionalnya kita ubah menjadi ini metode baru, jadi is bankrupt. Jadi kan ini konteksnya lebih jelas kan. Jadi apabila bankrupt maka akan bangkrut daripada ini kan. Jadi seperti itu. Jadi itu ya penjelasan ringkasan saya dari 12 naming convention tadi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dalam contoh kode. Jadi di sini itu bisa lihat ya. Di sini saya sudah punya kodenya. Di sini yang sebelah kiri ini adalah sebelum di refactoring. Jadi sebelum saya modifikasi, sebelum saya betulkan naming convention-nya. Jadi yang sebelah kanan itu sudah di refactor. Jadi kita lihat yang sebelah kiri dulu ya. Jadi di sini bisa kita lihat di sini terdapat banyak sekali pelanggaran dalam naming convention. Jadi seperti ini ya, cal. Jadi di cal ini melanggar yang namanya use pronounceable name. Jadi kita seharusnya gunakan kalimat di sini ya kan. Jadi jelasin kalimat. Oh, di sini belum saya ubah ya, mohon maaf. Jadi harusnya cal juga. Jadi jika sudah itu maka kita ubah seperti ini, kalimat. Nah, lalu di sini terdapat juga ini ya S. Jadi S itu kita perjelas juga jadi kata gitu ya. Jadi di S ini termasuk sama ya, pronounceable name atau termasuk use intention revealing name. Jadi kita harus lebih perjelas lagi gitu. Ini variabelnya apa gitu kan. Maka saya ganti kata. Lalu di sini terdapat ini ya I saya perjelas lagi karena ini kan for each ya. I mungkin kan sedikit membingungkan. I mungkin sudah jelas tapi saya perjelas lagi menjadi iterator. Jadi seperti itu ya untuk naming convention. Lalu di sini terdapat lagi gitu. Jadi di sini terdapat yang namanya Java Code Convention. Jadi Java itu juga mengatur
kode di kode convention juga ada di Java. Jadi di sini yang melanggar Java Code Convention adalah di sini, di bagian deklarasi ini ya. Jadi deklarasi ini sama di trimap ini ya juga. Ini seharusnya itu taruh di paling atas. Jadi ini melanggar yang namanya, ini saya jelaskan. Jadi di declaration placement. Jadi pada declaration placement itu ada konvensinya gitu. Bagaimana kita meletakkan blok deklarasi dan blok ini, blok kode kan. Nah di sini saya pindahkan ya, trimap itu paling atas. Lalu di sistem outnya itu saya pisahkan dan saya gabung dengan kalian. Jadi dibuat blok yang berbeda. Jadi seperti ini hasilnya. Ini blok deklarasi, lalu ini blok kode, dan ini blok for edge. Jadi seperti itu ya. Jadi itu saja untuk Java Code Convention. Oke, jadi sekian dari saya untuk penjelasan mengenai naming code convention dan Java Code Convention. Tadi ada beberapa. Apabila ada yang kurang atau ada yang salah, mohon dimaklumi. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.